saya Rizko Livia sebagai sutradara. Saya Suci Ramdiani sebagai tutor. Saya Alina Tusedia sebagai kameramen dan editor. Saya Yatun Enkarwana sebagai pendiskusi 1. Saya Tasya Nafita sebagai pendiskusi 2. Saya Yeni Ganti Putri sebagai pendiskusi 3. Saya Fridia Nifa sebagai pendiskusi 4. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdiani. Saya sebagai tutor dari teman-teman semua pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai proses pendidikan pada masa new normal. Sebelumnya saya akan membacakan kasus yang akan dibahas pada hari ini. Pendidikan sejatinya merupakan modal dasar bagi generasi muda untuk hidup mandiri dan meneruskan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menyikapi masalah di dunia pendidikan yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yakni terkait pelaksanaan tahun akademik baru, pelaksanaan proses pembelajaran dan penggunaan fasilitas atau layanan kampus di era new normal. Apakah dan bagaimana metode pembelajaran yang paling tepat digunakan untuk saat ini menurut kalian? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang harus kalian bahas dalam diskusi. Yang pertama, pengertian pandemi virus COVID-19. Kedua, pengertian era new normal. Yang ketiga, menjelaskan pendidikan di era new normal. Yang keempat, menjelaskan metode pendidikan di era new normal. Yang kelima, menjelaskan dampak positif dari metode pendidikan di era new normal. Yang keenam, solusi dari metode pendidikan di era new normal. Selanjutnya, saya akan memberi waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi telah selesai. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat kalian mengenai pengertian dari pandemi virus COVID-19. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya silakan sebutkan nama. Nama saya Tasya Nafita. Menurut pendapat saya, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya coronavirus disease 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Terima kasih atas pendapatnya, Tasya. Pembahasan yang kedua mengenai pengertian era new normal. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya silakan sebutkan nama. Nama saya Fridia Nifa. Saya ingin berpendapat tentang new normal. New normal menurut saya yaitu di mana pada era ini masyarakat memiliki kebiasaan atau kehidupan baru seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. Tujuannya yaitu agar mengurangi penyebaran virus COVID-19. Terima kasih atas pendapatnya, Penny. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai pendidikan di era new normal? Saya silakan sebutkan nama. Saya Yeni Ganti Putri. Saya ingin berpendapat tentang pendidikan di era new normal. Sistem pendidikan di era new normal saat ini dilakukan secara daring karena dianggap perlu dengan adanya pedoman pembelajaran di era new normal ini agar lebih efisien. Terima kasih atas pendapatnya, Jenny. Selanjutnya saya akan meminta pendapat dari kalian semua untuk metode yang paling tepat di era new normal itu seperti apa? Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat tentang metode pembelajaran yang tepat untuk era new normal. Menurut saya, metode yang tepat yaitu metode daring. Mengapa? Karena daring adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan perangkat melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan. Biasanya, daring ini menggunakan beberapa platform seperti Google Classroom, Google Meet,
Zoom, dan lain-lain. Melalui beberapa platform tersebut, pendidik dapat memberikan pembelajaran dengan mudah. Saya ingin menyanggah pendapat Feni. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang cocok saat ini adalah metode blended learning. Blended learning adalah perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran, yaitu mengkombinasikan pembelajaran daring atau online dengan pembelajaran tatap muka atau face to face. Pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa menjadi lebih menyenangkan, minat belajar lebih besar dengan lingkungan belajar yang beragam. Pembelajaran ini seimbang antara tatap muka dengan pembelajaran online, yaitu dengan menggunakan multimedia yang dimuat dalam komputer, handphone, konveksi video, dan media teknologi lainnya. Menurut saya, dampak positif dari metode daring yaitu yang pertama, dengan kemajuan teknologi, khususnya internet dan berbagai alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan lainnya, dapat mempermudah seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, yang kita ketahui saat ini, pada masa pandemi virus COVID-19, membuat mahasiswa tidak dapat berkuliah secara tatap muka, dan proses pembelajaran sedikit terganggu. Namun, masalah tersebut dapat teratasi dengan bantuan teknologi, mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Saya ingin menyanggah. Menurut saya, lebih baik dampak positif dari blended learning karena yang pertama, para peneliti memberikan bukti yang menunjukkan bahwa blended learning menghasilkan perasaan berkomunikasi lebih kuat antar mahasiswa daripada tradisional atau sepenuhnya online. Kemudian dari penerapan pembelajaran berbasis blended learning tentunya berdampak positif bagi lembaga pendidikan untuk terus konsisten menghadirkan lulusan yang bermutu dan berkualitas. Kemudian pendidik dapat memberikan fasilitas yang prima kepada mahasiswa senada dengan kurikulum nasional bahwa pendidik sebagai fasilitator. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar tidak hanya materi pembelajaran yang sifatnya konseptual, tetapi menyeimbangkan dengan tuntutan dan perubahan zaman, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Dari diskusi tadi sudah sangat bagus. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa solusi yang paling tepat dari metode pembelajaran di era new normal? Apakah ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, solusi dari metode daring yaitu adanya teknologi dapat mempermudah proses pembelajaran di era new normal, yang mana pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka, melainkan secara daring. Dengan berkembang pesatnya teknologi, membuat masyarakat memiliki persepsi bahwa adanya teknologi yang semakin canggih dan pintar malah membuat manusia menjadi bodoh. Diskusi pada hari ini sangat baik. Mari kita beri apresiasi untuk kalian semua. Baik, selanjutnya saya akan memperjelas dan memberikan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Pengertian pandemi virus COVID-19 di Indonesia yang memiliki beratus suku bangsa, bahasa daerah, dan ribuan pulau tidaklah menjadi sebuah hambatan untuk menjadi sebuah bangsa karena kemauan dan tekad untuk hidup bersama. Melihat kondisi saat ini di tahun 2021, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena pandemi virus corona, yakni COVID-19 terbesar se-Asia Tenggara. Adanya COVID-19 banyak membawa perubahan dan kebiasaan terhadap aktivitas masyarakat, baik segi ekonomi, politik, dan dunia pendidikan. Selanjutnya yang kedua, pengertian era new normal. Indonesia sekarang ini memasuki masa new normal atau kehidupan baru, yang mana pemerintah memberikan arahan agar masyarakat memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Era new normal merupakan kehidupan baru di mana masyarakat tetap melakukan berbagai aktivitas seperti biasa, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 dapat teratasi. Terbalik, jika masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan, maka pelaksanaan new normal akan menimbulkan angka kasus virus COVID-19 semakin meningkat. Jika dalam pelaksanaan new normal gagal, maka akan beresiko terhadap meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, pengertian pendidikan di era new normal. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua peserta didik dan semua pendidik. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill peserta didik, dan peningkatan kualitas diri dengan merubah sistem.
cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Demi terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan dan tetap menjaga keamanan baik mahasiswa maupun pegawai di lingkungan institusi pendidikan, maka dianggap perlu adanya pedoman pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru. Saya akan memberikan kesimpulan dan diskusi pada hari ini. Benar yang dikatakan oleh saudari Tasya dan Ana bahwa diskusi pembelajaran blended learning mempunyai pengaruh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran online atau daring. Karena blended learning memadukan pembelajaran konvensional atau tradisional dengan mengembangkan berbagai media pembelajaran. Dengan penggunaan blended learning bisa diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, 50/50, yaitu 50% pembelajaran online dan 50% pembelajaran tatap muka. Yang kedua, 75/25, yaitu 75% pembelajaran online dan 25% pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, 25/75, yaitu 25% pembelajaran online dan 75% pembelajaran tatap muka. Dengan catatan seperti praktikum laboratorium. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pendidikan di era new normal pada tingkat profesi. Silakan teman-teman semua cari melalui jurnal atau melalui buku dan e-book. Pertemuan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.